terkait dengan kegiatan praobservasi. Oh ya. Saya meminta waktunya dari Bapak Kuat sekitar kurang lebih 10 menit Oh. ke depan. Oh ya 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 ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai praobservasi. Oh gitu ya. Oh ya ya, bisa bisa. Apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini? Alhamdulillah sudah saya persiapkan sejak tadi malam. Nah, kebetulan ini pas jam pertama Bu saya untuk pembelajaran ke anak, jadi nggak apa-apa, silahkan kalau melakukan observasi untuk saya, jadi saya bisa mendapatkan ilmu nanti. Amin. Ya. Nggih. Apa kita mulai saja nih Pak, Oh. karena waktunya sudah mendesak nih nggih Pak? Iya silahkan Nggih. silahkan Bu, monggo monggo. Nggih. Bapak Kuat, kalau bisa disampaikan Bapak mengajar pelajaran apa, kelas berapa gitu Bapak? Kalau saya itu mengampu pelajaran bahasa Indonesia Bu untuk di kelas 10. Kebetulan kalau hari ini untuk kelas 10 TO1. Nah untuk materinya itu kemarin masih negosiasi, tapi sekarang sudah masuk ke materi debat. Materi debat ya Bapak ya. Eh. Dari materi debat ini tujuan pembelajarannya apa Bapak? Nah untuk tujuan pembelajarannya itu siswa itu mampu bisa ya itu untuk berkomunikasi di depan umum ya, satu. Yang kedua itu bisa berkomunikasi dengan efektif, kemudian komunikasi sesuai dengan apa yang terjadi, misalkan untuk hari ini atau permasalahan seperti apa lah, itu kan persis sama kayak debat, jadi intinya anak bisa berkomunikasi di depan umum gitu, bisa menyampaikan suatu pendapatnya. Oke, area pengembangan dari materi debat ini Bapak dalam fokus apa Bapak? Oh, kalau area pengembangan itu saya untuk pengembangannya itu biasa kan, kalau debat itu kan ya agak tegang mungkin, dan jadi anak perlu ada ice breaking kan, terus kemudian ada refleksi pembelajaran gitu, terus kemudian ya semacam kalau kita apa sih ya, mungkin memberikan apa itu berupa kayak kuis-kuis lah gitu. Kemudian strategi apa yang Bapak persiapkan untuk mencapai area pengembangan tadi Bapak? Oh, untuk strateginya itu saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning Bu, atau itu salah satunya. Kemudian juga diskusi kelompok Bu. Diskusi kelompok itu kan juga karena itu debat itu kan ya tidak hanya satu atau dua orang, tapi kan itu ada kelompok. Nah, jadi itu sangat bagus untuk diskusi kelompok. Kemudian untuk presentasinya dari hasil pendapatnya itu bisa dipresentasikan gitu dari tiap kelompok. Itu untuk strategi yang saya persiapkan. Terima kasih Bapak, ini untuk praobservasi pembelajaran Bapak pada materi debat. Cukup sampai di sini saja yang ingin saya sampaikan. Nanti kita lihat pada saat observasi apakah Bapak bisa menyampaikan semua yang ingin Bapak sampaikan tadi, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, kemudian strateginya. Iya. Kemudian karena ini waktunya juga sudah mendekati Bapak untuk mengajar, saya akhiri untuk praobservasi hari ini. Mari kita menuju ke kelas Bapak. Oh, bisa. Nih, moga-moga. Ya, sama-sama Bu. Ya. Terima kasih Bapak. Oh, iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya opsi. Dan argumen. Tulis
argumennya apa aja yang kira-kira tidak setuju dengan mosi tersebut. Oke, bukan. Dua perhatikan. Nah, ini dari hasil diskusi kalian sebelum kalian misalkan untuk debat, ya, debat secara langsung. Nah, perhatikan dulu. Nah, ini akan mempresentasikan dari hasil kelompoknya mengenai tentang pembiasaan apel pagi di sekolah antara tim pro dengan tim kontra. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, perkenalkan saya Logi, saya Robert Tiko. Kami mewakili dari tim pro. Ini menyampaikan argumentasi saya mengenai pembiasaan apel pagi di sekolah. Pak, oke. Yang lain dimakan, silakan Mas. Saya mewakili dari Info Kebiasaan Apel Pagi di Sekolah akan murid lebih disiplin supaya murid berangkat lebih awal, supaya murid tidak Loh, jadi argumennya dari pembiasaan apel pagi di sekolah sebagai tim pro apa? akan murid lebih disiplin, Agar murid lebih disiplin, supaya murid berangkat lebih awal, supaya murid tidak diatur. Sekarang kita untuk tim kontra, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kedua tim ini. Ya. Kita kembali ke bangkunya masing-masing. Oke. Ya? Perhatikan. Perhatikan dulu. Misalkan kalau kalian, Mas, perhatikan, mau presentasi, ya. Jadi gini. Pertama sikapnya, ya, pandangan pada objek, karena kita bicara untuk orang lain, untuk diri sendiri. Nah, setelah itu lalu kita ucapkan salam atau perkenalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko. Saya dari kelompok atau tim pro, mewakili dari tim pro. Untuk mosi kali ini, tentang pembiasaan apel pagi di sekolah. Jadi dari tim saya itu berargumen mengapa saya dari tim saya itu setuju atau pro, karena alasannya satu. Misalkan agar membiasakan murid lebih disiplin. Itu kalau misalkan ada pembiasaan apel pagi. Kemudian supaya murid itu berangkat lebih awal. Terus berikutnya supaya murid
mudah bisa diatur atau dikendalikan. Nah, itu opsi saya ataupun argumentasi saya mengenai emosi yang akan diangkat akan menjadi tema, yaitu pembiasaan apel pagi di sekolah. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi jangan kami dari tim pro pembiasaan apel pagi di sekolah, argumen apa tidak, tapi kita berinteraksi untuk berkomunikasi di depan umum itu lebih efektif ataupun lebih bagus. Nah, triknya seperti itu tadi. Makanya kita berbicara di depan umum itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kalau ya, kita refleksi sebentar. Ya, ambil nafas panjang. Lepaskan. Rentangkan tangan. Ya. Enakan? Oke. Udah ya? Oke, tepuk tangan 3 kali. Semangat ya? Oke. Rentangkan tangan. Tarik nafas. Geleng-geleng kepala. Tepuk tangan 3 kali. Perkenalkan, saya Ibu Puji Hartini, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik pada fase pasca observasi. Nah, pada pasca observasi ini kami didampingi oleh praktek pengajar kami, yaitu Ibu Dian Mayasa, Ibu Dian kemudian rekan saya yang akan kami coaching yaitu Bapak Kuat Adi Nugroho. Assalamualaikum. Beliau adalah guru bahasa Indonesia, mengajar di kelas 10 teknik otomotif. Marilah kita. Jadi Bapak, pada proses pasca observasi ini saya meminta waktunya Bapak kurang lebih 15 menit ke depan. Kita akan berbincang-bincang mengenai hasil pelaksanaan observasi kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan dengan santai nih Bapak. Yang pertama mungkin bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, yang materi intinya kemarin adalah tentang debat ya Bapak. Monggo mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana perasaan Bapak. Kalau perasaan saya sih untuk pembelajaran kemarin, pasti saya sangat senang dan banyak sekali ilmu yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran itu. Yang tadinya belum tahu, kemudian sudah mulai tahu dan perlahan-lahan mungkin kita mulai belajar untuk mempraktikkan lagi seperti apa yang ada dalam CGP itu, prosesnya seperti apa, pembelajaran yang seperti apa, itu alhamdulillah saya sudah mendapatkan ilmu. Intinya perasaan saya luar biasa, sangat senang sekali. Terima kasih Bapak sudah menyatakan perasaannya kalau Bapak merasa sangat senang karena bisa membantu kegiatan CGP. Selain bisa membantu ternyata juga mendapatkan ilmu nih Bapak. Iya betul Ibu. Alhamdulillah nih Bapak. Nah, dari ternyata Bapak kemarin pada saat melakukan pembelajaran, kemudian saya mengobservasi Bapak, itu Bapak mendapatkan nilai yang dalam di sini adalah rentangnya adalah sangat baik Bapak. Sangat baik karena Bapak kemarin sudah bisa mencapai tujuan pembelajarannya, kemudian pada akhir pembelajaran bisa diukur tujuannya itu tercapai. Nah mungkin apakah Bapak sudah merasa sesuai dengan apa yang Bapak lakukan kemarin dari tujuannya? Mungkin bisa disampaikan tujuan pembelajarannya apa, kemudian ketercapaian dari tujuan pembelajarannya itu di mana? Bapak yang
kalau tercapai itu sebenarnya belum tercapai Bu, masih banyak yang kurang dari saya, meskipun sangat baik tapi tetap saya masih kurang. Jadi yang sudah tercapai itu ya misalkan sudah memberikan motivasi refleksi pada siswa, kemudian bagaimana kita untuk sebelum pembelajaran itu kalimat-kalimat pengantin atau apa itu sudah mulai ada, dan itu sudah ya alhamdulillah kalau saya mendapatkan rentang yang lebih baik itu, tapi tetap saya harus belajar lagi karena ilmu itu kan tetap harus dikembangkan untuk mendukung siswa dan menjadikan siswa itu belajar lebih menyenangkan. Bapak di sini merasa mungkin belum maksimal saja nih Pak. Iya, belum tercapai maksimal. sudah, tetapi belum maksimal. Belum maksimal. Karena memang ada sesuatu hal yang harusnya ini tercapai, ternyata ada beberapa kendala Iya, ini Pak. betul. Nanti kita bahas ini Pak, kendala-kendalanya apa, kenapa Bapak merasa itu belum maksimal. Iya. Oke. Dari pembelajaran kemarin, area pengembangannya itu bisa disampaikan, kemudian kira-kira di situ sudah tercapai di titik mana Bapak, mulai dari area pengembangannya kemarin Bapak sampaikan pada saat pembelajaran. Untuk area pengembangan sih ya seperti ya yang ini kan belajar ya Bu dari CDP ya, mungkin masih banyak kurang untuk ice breaking, kemudian diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok, kuis itu saya rasa area pengembangan saya. Dan untuk ice breaking juga saya mungkin mengajak siswa untuk biar tidak penat dalam pembelajaran kan, ya mungkin berapa menit lah untuk menggerakkan badan, tubuh, tangan dan sebagainya. Itu mungkin ya sudah tercapai ya, siswa dengan antusias sudah mengikuti. Terus kemudian untuk diskusi kelompok juga sudah mengikuti, hanya saja memang masih kurang gitu. Menurut saya itu masih kurang, tapi ya itu yang ini kan belajar gitu. Tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya ini kan saya bisa lebih tahu lagi, bisa lebih intinya lebih bagus lagi lah, ya bukan bagus tapi lebih maksimal dalam belajar. Oke. Nah kemudian dari kemarin strategi area pengembangan Bapak dari speaking kemudian diskusi kelompok, tadi Bapak menyampaikannya kan belum maksimal. Ya, kira-kira bagaimana cara mengatasinya agar menjadi maksimal seperti yang Bapak harapkan? Ya seperti misalkan kurang maksimal dalam diskusi kelompok ya Bu. Itu kan kelas saya bagi di kelas kelompok besar toh Bu. Oh iya. Itu kan tadi ada 2 kelompok kayaknya ya kemarin ya. Dua kelompok besar. Itulah harapan saya kan kalau kelompok besar itu kan yang lain kan juga untuk partisipasinya dalam berdiskusi itu kan kurang. Nah saya harapkan nanti kalau misalkan untuk area pengembangan